yang bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah budget, anggaran itu adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode yang belum terjadi. Jadi yang disebut dengan anggaran itu adalah sesuatu di masa depan yang belum terjadi, yang kita perkirakan. Fungsinya biasanya untuk planning and controlling. Di sini kita sebut planning, perencanaan, controlling itu pengendalian. Misalnya perencanaan dalam hal apa? Di sini kalian lihat salah satu contohnya, misalnya kalau kita mau tergabung di suatu organisasi ya, entah di dalam perkuliahan atau nanti kalian dalam suatu hubungan kerja di perusahaan. Kalau kita mau mengadakan suatu kegiatan, katakanlah misalnya promosi, kita ingin tahu kita harus menggunakan budget, dibatasin berapa, itu bisa kita baca di anggaran. Kita nanti mau membeli bahan baku, kita punya perkiraan beli berapa kilo, kemudian harus memperoleh harga per kilonya bahan baku itu dengan harga berapa, itu semua kita harus rencanakan dulu. Nah, kemudian bisa juga disebut sebagai fungsi pengendalian. Pengendalian itu berarti bedanya kalau tadi kan merencanakan itu belum terjadi, kita bayangkan dulu, kita batasi dulu kira-kira apa yang akan kita alami di masa depan, kita rencanakan. Kalau mengendalikan itu berarti nanti kalau sudah ada realisasinya antara anggaran yang tadi direncanakan belum terjadi dengan kondisi aktualnya nanti kalau sudah kejadian, kita coba lihat analisanya. Apakah pengeluaran kita sudah lebih hemat, sudah sesuai dengan anggaran, atau lebih boros daripada anggaran gitu ya. Anggaran itu meliputi apa saja sih yang bisa kita planning, yang bisa kita kontrol tadi? Anggaran bisa dibagi jadi dua bagian besar. Ada yang disebut dengan anggaran operasional. Anggaran operasional itu mulai dari proses penjualan. Sebelum menjual berarti kita harus siapkan produksi berapa dulu. Supaya bisa produksi kita harus rencanakan bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overheadnya berapa. Kemudian kita hitung harga pokok produksi yang jadi harga pokok penjualan dulu. Kemudian nanti finalnya anggaran operasional itu sampai anggaran laporan laba rugi. Nah, tipe anggaran yang kedua disebut dengan anggaran keuangan. Anggaran keuangan hanya terdiri dari dua hal saja. Ada yang disebut dengan anggaran kas, finalnya namanya anggaran balance sheet atau anggaran neraca. Teman-teman, kita bahas dulu yang anggaran operasional ya. Sekali lagi kita bahas dulu yang anggaran operasional. Kita mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Coba kita sambil lihat di sini ada berapa schedule nanti. Ceritanya sama, dibuat berhubungan. Di sini kita akan berhubungan dengan perusahaan yang namanya PT Berkat. Nah, kalau kita buat anggaran, kita boleh tentukan periodenya itu suka-suka yang perusahaannya. Di sini PT Berkat ini kebetulan anggarannya adalah dengan tipe quarter. Quarterly itu kalau di dalam bahasa Indonesianya triwulan. 1 tahun kita bagi jadi 4 kali buat anggaran alias 3 bulanan. Jadi dalam 1 tahun itu kalau kita penggal jadi quarteran, itu ada 4 quarter ya. Ini minta quarter atau triwulan yang pertama. Kalau kalian baca berita, baca annual report atau financial statementnya perusahaan yang dipublish di web gitu ya, kalian biasanya istilah kerennya itu ada Q1, Q2, Q3. Nah ini triwulan pertama, berarti Januari, Februari, Maret. Nanti kalau quarter kedua berarti April, Mei, Juni, quarter ketiga Juli, Agustus, September, quarter keempat berarti Oktober, November, Desember. Kira-kira begitu ya. Ini kita batasi perusahaannya membuat anggaran quarterly yang pertama. Jadi Januari, Februari, dan Maret. Perusahaan ini punya data rencana penjualan di masa yang akan datang seperti ini. Sekali lagi ya, anggaran itu adalah sesuatu yang kita prediksi, yang masih akan terjadi di masa depan, sehingga belum terjadi. Misalnya saja PT Berkat ini akan menjual di seluruh nasional wilayah Indonesia ya. Kita bagi jadi, ada yang geografisnya dibagi jadi wilayah barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur misalnya. Ini jumlah unit yang bisa dijualnya. Dalam 3 bulan, Januari, Februari, sampai Maret, kita ambil totalnya saja. Januari totalnya 10.000, Februari 11.000, dan Maret 12.000. Soal ini akan menjadi pengantar kita untuk memulai bekerja anggaran yang pertama. Di sini disebut dengan schedule 1 dulu. Kita bakalan urut teman-teman. Kita akan mulai dari penjualan dulu, yang dikasih kode schedule 1. Nanti kita simak ya, sampai schedule berapa ya berakhirnya anggaran operasional.
Schedule 1 kita membutuhkan data untuk membuat anggaran penjualan. Paling mudah itu anggaran penjualan. Dari rumus dasarnya saja, penjualan itu kan rumusnya unit terjual kali harga jual. Nah, dari sanalah kita akan membuat anggaran penjualan. Kumpulkan informasi unit yang terjual, kemudian kalikan dengan harga jualnya. Kita tadi sudah dapat informasi Januari itu yang terjual 10.000 unit. Februari 11.000 dan Maret 12.000. Kita tuliskan ya. Jumlah unit yang terjual masing-masing Januarinya 10, Februari 11, dan Maretnya 12.000. Kalau di total 3 bulan, 10 tambah 11 tambah 12, berarti totalnya 33.000. Kebetulan harganya sama. Setiap bulannya itu belum naik ya harganya. Dari Januari, Februari, sampai Maret, itu per unitnya dijual dengan harga Rp40.000. Tapi kalau misalnya setiap bulan harganya berbeda, juga nggak akan jadi masalah. Rumusnya tetap sama ya, unit terjual 10.000 kali harga 40.000, ketemulah 400 juta. Berikutnya juga demikian, 11 kali 40, 440 juta, 12 kali 40, 480 juta. Kalau saya total ke samping, total selama 3 bulan tersebut 1,32 miliar. Ini adalah schedule 1, judulnya anggaran penjualan. Hal ini mengawali semua anggaran lainnya. Kita tidak akan bisa membuat produksi tanpa penjualan. Kita tidak bisa membuat bahan baku tanpa produksi, dan begitulah seterusnya. Sehingga dengan kata lain, ini semua berhubungan. Kita lanjut ke schedule yang kedua. Schedule yang pertama tadi namanya anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu hanya memproyeksikan bayangan 3 bulan ke depan itu kira-kira kita bisa mampu jual berapa unit dengan harga berapa rupiah. Nah, setelah kita membayangkan kita mampu menjual 10.000, 11.000, dan 12.000, kita coba tarik mundur ke anggaran produksi sekarang. Schedule yang kedua, judulnya adalah anggaran produksi. Kita akan mempersiapkan kita itu harus produksi berapa kalau kita mau jual berapa tadi. Begitu teman-teman. Di sini ada tambahan informasi supaya kita bisa mengerjakan anggaran produksi. Ada kebijakan persediaan akhir barang jadi di PT Berkat ini 15% dari jumlah unit yang akan dijual bulan berikutnya. Seperti biasa, saya open pertanyaan ke kalian. Bayangkan kalian yang punya perusahaan, kalian yang punya pabriknya PT Berkat. Kenapa sih persediaan akhir barang jadi itu kok harus kita pertimbangkan? Kebetulan di perusahaan PT Berkat ini yang jadi stok akhirnya itu kurang lebih kita akan spare, kita akan produksi lebih banyak 15% dari penjualan kebutuhan bulan berikutnya. Nah, pertanyaan saya kenapa di kehidupan sehari-hari kalian butuh spare itu? Jadi ya misalnya kalau sudah tahu 10.000 yang terjual, jangan produksi ngepres 10.000. Nah, kenapa kita harus lebihin? Kita punya stok akhir 15% dari kebutuhan penjualan bulan berikutnya. Kenapa? Kalau di perusahaan Jason mau jawab, C. Biar ada sisanya, C. Nama dulu, nama. Jason mau jawab, Jeremy. Jason. Sebentar, itu suaranya siapa duluan? Jason. Nah, oke lah, kasih kesempatan ke Jason Amadeo. Kenapa Jason? Karena begini, C, kalau tidak dilebihkan, biasanya terkadang ada permasalahan di pabrik, itu bisa terjadi keterlambatan produksi di bulan depannya. Nah, untuk mencegah yang ditakutkan tersebut terjadi, makanya di bulan sebelumnya jumlahnya dilebihkan terlebih dahulu, gitu, C. Saya tampung, tapi belum tepat, Jason. Gini, coba ya, teman-teman ngelengkapi dulu. Yang kedua, setelah Jason tadi ada siapa? Tetap saya tampung, Jason, tapi butuh kelengkapan dari teman yang setelahnya. Ada Jason, ada siapa lagi tadi? Silakan sebutkan nama dulu ya. Jeremy, C tadi. Jeremy, ada apa Jeremy? Octaviano. Oh, jawabanku mirip-mirip, C. Oh, masih kurang teman-teman. Jangan pedulikan bulan depannya dulu. Emangnya Januari itu kenapa kok kita harus spare kelebihan stok akhir? Ya nggak apa-apa kalau teman-teman tadi ada jawaban, masukan dari Jason sama Jeremy. C, Jason mau jawab lagi, C. Ya, silakan dilengkapi. Kenapa? Karena biasanya dalam pabrik itu, C, tidak semuanya biasanya barangnya itu memenuhi QC, C. Biasanya QC-nya itu ada yang nggak masuk, makanya dilebihkan
untuk mencegah adanya barang yang misalnya rusak atau tidak lolos QC, C, gitu, C. Oke, saya tampung jawabannya. Itu boleh lah ya. Tapi kalau di sini saya cerita, misalnya ini perusahaan yang zero defect gitu ya. Seperti perusahaan yang yakin semua produksinya tuh, jadi angka 10.000 di sini, itu angka 10.000 yang memang sudah 10.000-nya lolos QC, nggak ada cacatnya, nggak ada rusaknya sama sekali. Semua sudah sesuai spek, sudah sesuai kualifikasi misalnya. Nah, saya tambahin lagi jawabannya Jason dan Jeremy tadi. Kita optimis. Ini kan perkiraan, teman-teman. Januari itu belum kita jalanin beneran. Kita hanya punya prediksi Januari kemungkinan lakunya 10.000. Nah, kalau sampai ternyata laris manis, lakunya lebih dari 10.000. Nah, buat itu ya. Jadi kenapa kita punya stok akhir? Kalau kalian berpikir untuk bulan berikutnya ya baiklah. Cuma kita lagi berpikir Januarinya dulu. Kita nggak usah spare sampai bulan depannya Februari dulu. Terus kalau lagi bicara tentang defect, bagaimana kalau kita punya asumsi semua yang tertulis di sini itu semua sudah lolos QC. Jadi yang 10.000 itu ya memang sudah layak jual, sudah sesuai speknya perusahaan. Nah, kemungkinan lainnya adalah kita butuh stok akhir. Siapa tahu ada yang repeat order terusan. Siapa tahu ada customer baru. Siapa tahu kita bisa jual lebih melampaui yang sudah kita targetkan. Itulah gunanya kita punya stok akhir yang disediakan 15% dari kebutuhan bulan berikutnya. Terima kasih ya jawabannya. Kemudian selain stok akhir kita juga punya info bulan Januari itu kita sudah punya sisa dari Desember 2011 yang belum laku sehingga menjadi persediaan awal Januari 2012 yaitu 2000 unit. Kita juga dikasih tahu ini kan datanya hanya sampai Maret. Diperpanjang nanti bulan Aprilnya ada 12.500. Kita akan membuat anggaran produksi. Coba kalian simak rumus yang di sebelah kiri. Lihat kursor saya yang di sebelah kiri. Kenapa kok yang diproduksi tidak sesuai dengan yang 10.000? Nah, jawabannya Jason dan Jeremy, jawaban saya tadi juga saling melengkapi masuk di sini semua. Ini alasannya. Kenapa? Kalau kita sudah tahu jualannya 10.000, unit yang terjual 10.000, kenapa jumlah produksinya juga tidak harus 10.000? Ada rumusnya. Masuk akal sekali ya. Unit yang terjual, kita tuliskan 10.000 sesuai anggaran yang di penjualan schedule 1 tadi, 10.000. Kita pindah ke anggaran yang kedua, 10.000-nya. Jangan produksi pas 10.000. Kita tambah. Kita kasih stok akhir, siapa tahu lakunya lebih dari 10.000. Nah, perusahaan ini punya kebijakan 15% dari stok unit yang di bulan berikutnya. Jadi kalau bulan berikutnya 11.000, kita tuh siapkan kira-kira ya 15% dari 11.000 yaitu 1.650 jadi stok akhir kita. Jangan produksi 10.000, jadi produksi 10.000 tambah 1.650 untuk berjaga-jaga kalau barangnya laku, laris, sehingga kita produksinya 11.650. Nah, jangan berhenti sampai 11.650. Masih ada lagi lanjutan rumusnya. Kurangi dengan persediaan awal. Nah, ini nyambung sama jawabannya Jason sama Jeremy tadi. Kalau bulan lalunya ada stok yang belum laku, tadi ada bawaan di sini, bulan Januarinya awal itu masih diawali dari persediaan 2.000 yang sudah kita miliki, itu akan mengurangi yang harus kita produksi ya. Jadi kita nggak usah produksi 11.650, masih ada stok awal 2.000, sehingga kita hanya produksi 9.650 saja. Coba kita ulangi lagi ya. Untuk bulan Februari, berarti Februari kan rencananya jual 11.000. Terus kita kasih juga kelebihan stok akhir yang kita inginkan itu 15% dari kebutuhan penjualan bulan berikutnya. Bulan berikutnya Maret kan 12.000. Kita jaga-jaga lebihin 15% dari 12.000 yaitu 1.800. Terjual 11, ingin stok akhir 1.800, harusnya kan 12.800. Kita kurangi dengan stok akhir yang masih ada di bulan Januari yang akan jadi awal bulan Februari. Sekali lagi, stok akhirnya Januari akan jadi awalnya Februari. Sehingga saat Februari 12.800 kurangi stok yang sudah ada jadi persediaan awal 1.650, Februari hanya 11.150 saja. Maret juga begitu teman-teman. Mari kita perhatikan kenapa tadi kok dikasih data yang April.
Nah, yang April ini 12.500 gunanya buat menghitung stok akhir bulan Maret. Maret ini kan 15% jaga-jaga bulan depannya April. Kolom Aprilnya nggak ditulis karena kita janjian buatnya tadi harus quarterly atau triwulan. Sehingga Aprilnya walaupun nggak ditulis, tadi datanya ada 12.500 ya. 12.500 saya kalikan 15%, kalian akan menemukan 1.875. Akhirnya Februari jadi awalnya Maret, jangan lupa dikurangkan. Lalu, saya juga ingin memberikan total ke sampingnya, informasi total ke sampingnya akan saya berikan ke kalian juga. Triwulan, coba dilihat ya. Untuk yang terjual, perhatikan baik-baik angkanya 10, 11, tambah 12, 33. Coba perhatikan yang persediaan akhir. Yang persediaan akhir itu tidak demikian loh. Sudah diamati yang persediaan akhir itu? Yang persediaan akhir itu bukan dari Januari, Februari, Maret ditambah loh ya. Kalau ini kita ngomong akhir triwulan itu ya berarti akhirnya Maret saja, 1875. Nanti kalau kita ngomong persediaan awal di kolomnya triwulan, ya berarti awal 3 bulan tersebut ya Januari saja. Nah, itu kalau kalian ingin membuktikan nanti hasil ke samping jumlah yang diproduksi dengan hasilnya triwulan 32875 dari secara vertikal dan horizontal itu pada akhirnya harus sama, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kemudian saya akan bagi ada cara lagi di sini. Di sini kenapa sih kok sampai tertulis 15% kali 12.000 kok ketemunya 1.800 ya? Jadi kalian bisa mendapatkan persediaan awal itu 2 cara, perhatikan. Dari persediaan akhir bulan lalunya Januari, jadi persediaan awalnya Februari. Atau angka 15% kalian kalikan jumlah unit yang terjual pada bulan tersebut juga bisa. Ya kenapa? Ya karena logikanya tadi 1650-nya itu dapat dari 15% kali 11.000. Jadi 1650 itu 2 cara. Bisa dari akhir bulan lalunya. Kalau kalian nggak punya data bulan lalu, 1650-nya dapat dari 15% kalikan 11.000-nya bulan tersebut. Sampai anggaran produksi, adakah pertanyaan? Sampai anggaran produksi?